Di sini aku, Apiani, ingin berstorytelling mengenai kisah para nabi. Di sini aku akan mengambil kisah dari Nabi Yunus, yaitu Nabi ke-21 yang berjudul Paus Nabi Yunus. Ceritanya simak ya. Pada suatu zaman, hiduplah sebuah kaum yang bernama kaum Niwana. Kaum tersebut bisa dikatakan cukup makmur, akan tetapi ada satu permasalahan besarnya, yaitu mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala. Berhala itu sebuah patung. Nah, oleh karena itu Allah mengutus seorang nabi kepada kaum tersebut untuk mengembalikan kaum tersebut ke jalan yang benar. Nabi tersebut adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ini adalah contoh gambaran Nabi Yunus alaihi salam. Dan ini adalah contoh gambaran kaum Niwana. Pada suatu waktu, Nabi Yunus berbicara kepada kaumnya. "Wahai kaumku, kembalilah kalian ke jalan Allah. Janganlah kalian berlarut-larut dalam kesesatan. Sesungguhnya murka Allah itu nyata." Akan tetapi kaum ini atau kaum Niwana tidak mau mengikuti Nabi Yunus. Mereka berkata, Yunus, aku tidak mau. Aku tidak mau menyembah Allah. Aku hanya mau menyembah berhala, peninggalan nenek moyang kami. Kamu pergi saja dari sini, karena kita tidak mau mengikutimu." Nabi Yunus selama beribu-ribu tahun berdakwah kepada kaumnya, akan tetapi kaumnya tetap saja tidak mau mengikuti Nabi Yunus. Hanya sedikit orang saja yang mau mengikuti jalan Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa sedih, merasa putus asa. Sudah lama aku berdakwah kepada kaumku, akan tetapi tidak banyak kaumku yang mengikutiku. Akhirnya Nabi Yunus pergi ke suatu tempat, yaitu pelabuhan. Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Nabi Yunus pergi entah kemana, entah tujuannya di mana. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Pada suatu waktu, di perjalanan di tengah laut yang luas, terjadi sebuah badai yang sangat besar. Kapal Nabi Yunus terombang-ambing di tengah lautan. Kapten kapal dan orang-orang di kapal berbicara, "Ini kapalnya terlalu penuh. Kita harus mengeluarkan barang-barang yang ada di kapal ini." Mereka pun mempunyai rencana supaya barang-barang di dalam kapal ini untuk dibuang ke laut agar kapal ini terasa lebih ringan. Setelah dibuang barang-barangnya, tetap saja kapal ini terasa oleng ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada seseorang yang berbicara, "Kalau begitu, kita harus mengeluarkan satu orang dari kapal ini." Semuanya bimbang. Mereka tidak mau keluar dari kapal, karena kalau mereka loncat ke laut, mereka akan meninggal dimakan oleh ikan. Ya sudah, karena tidak ada yang mau, kita kasih saja seperti kocokan, diundi. Kita undi saja. Setelah itu, mereka berkumpul dan mengundi siapakah orang yang akan dikeluarkan dari kapal. Setelah undian pertama keluar, ternyata Nabi Yunus yang harus dikeluarkan. Orang-orang di dalam kapal tidak percaya kalau Nabi Yunus yang akan dikeluarkan. Mereka berkata, "Tidak, aku tidak percaya Nabi Yunus yang dikeluarkan dari kapal. Mari kita undi lagi." Kemudian setelah undian yang kedua, ternyata Nabi Yunus lagi yang keluar. "Tidak, aku tidak mau Nabi Yunus yang keluar. Mari kita coba undian yang ketiga kali."
Kemudian setelah undian yang ketiga kali, ternyata tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Mau tidak mau, Nabi Yunus pun harus menerimanya, dan orang-orang di dalam kapal pun harus menerimanya. Nabi Yunus berkata, baiklah, aku saja yang keluar dari kapal ini, supaya kalian bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Nabi Yunus pun loncat ke laut. Nabi Yunus berenang. Ternyata tidak disangka-sangka di bawah laut tersebut ada seekor paus yang sangat besar dan memakan Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan. Nabi Yunus berada di perut ikan paus selama beribu-ribu tahun. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, Nabi Yunus tidak meninggal. Nabi Yunus tetap hidup walaupun berada di perut ikan yang sangat besar. Nabi Yunus tidak makan, tidak minum, akan tetapi karena kekuasaan Allah dan mujizat Nabi Yunus yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Yunus tetap sehat di dalam ikan tersebut. Pada saat Nabi Yunus sedang berada di perut ikan, Nabi Yunus termerenung. Apakah mungkin ini adalah cobaan yang Allah berikan kepadaku. Seharusnya bagaimanapun keadaan kaumku sekarang, aku tidak meninggalkan kaumku. Ya Allah, ampunilah aku. Nabi Yunus meminta pertolongan, meminta ampunan kepada Allah supaya dikeluarkan dari perut ikan laut dan kembali ke kaumnya untuk menyerukan kebenaran. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yunus, maka ikan paus tersebut mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Nabi Yunus kembali ke kaum Niwana untuk menyerukan kebaikan supaya kaum Niwana kembali ke jalan yang benar. Tamat. Teman-teman, segitu kisah paus Nabi Yunus. Nah, apakah kalian tahu hal apa yang harus kita pelajari dari kisah tersebut? Ya, benar. Kita jangan berputus asa. Walaupun putus asa adalah suatu hal yang manusiawi, akan tetapi ingat, putus asa tidak akan membuat kita maju. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap teguh pada pendirian kita. Walaupun orang-orang di sekitar kita tidak mau mendengarkan kita, akan tetapi percayalah, suatu hari nanti apapun yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video storytelling saya. Sekian, bye-bye.